Salam programan, saya Iwan Nurdiansyah. Kita akan melanjutkan untuk sekarang kita membahas ada satu virus yang cukup berbahaya, namanya virus Kropotkin. Jadi Kropotkin ini dibuat oleh Sheldon dan Isbellic. Kedua orang ini membuat virus, tapi ada sedikit kesalahan dan itu menyebabkan segmentasi sel, dan itu bisa merusak banget, bisa merusak file tertentu. Kita akan coba praktekkan dulu. Kita kontrol dulu ya. Tapi kali ini saya targetnya ya. Ini kita gunakan Kropotkin. Nah, kita ini dulu ya, kita tutup dulu. Ini ukurannya, kemudian nanti kita tutup ini, kita coba di sebelah sini biar nanti kita bisa bandingkan di sebelah kanan. Kita juga akan jalankan Kropotkin ya. Sebelah sini kita jalankan di vektor 0 dan vektor 1 ya. Jadi file 3 deh. Dia ada 3 file. Ketiganya ini berwarna, ada yang warna biru, ada ungu dan kuning. Sekarang kita akan jalankan Kropotkin di sebelah ya, di directory yang sama. Oke, virusnya sudah aktif dan kita coba jalankan dari vektor 0. Oke, virusnya sudah aktif. Di sini ada pesan dari si virus, dan di sini pesan dari virus. Sedangkan ini pesan dari program aslinya. Kita akan jalankan yang vektor 1. Nah, vektor 1 di sini tidak menjalankan dari file aslinya yang berwarna ungu. Ini tidak dijalankan. Jadi filenya di sini kalau boleh dibilang sudah rusak. Terus kita coba yang vektor 3, vektor 2. Sini jalankan. Di sini ada lagi vektor 3 dan vektor 4 ya. Lupa saya dijalankan dulu, harusnya sebelah sini. Jadi kita akan langsung jalankan saja yang di vektor 3. Filenya rusak. Kemudian vektor 4 ini juga rusak. Padahal vektor 4 itu ada. Kita akan cek vektor 4. Nah, di sini filenya sudah berubah. Bahkan vektor 3 yang hanya 125 data ini bisa diinfeksi sama dia, tapi langsung rusak hasilnya, langsung bas error. Kemudian yang vektor 4 juga sama, oke, diinfeksi. Padahal kalau di migrasin ini tidak diinfeksi sama dia karena dianggap bukan file yang harus diinfeksi. Jadi ada filter di situ, filter dari migrasin yang melihat apakah ini benar-benar PTNet atau bukan gitu. Kalau misalnya benar PTNet baru diinfeksi, sedangkan di Kropotkin di sini tidak ada filter yang seperti itu. Jadi dia begitu lihat ada F64 langsung timpa aja. Padahal di situ ada juga yang ini apa, Nepay ya, atau Metatis misalnya. Jadi file yang diinfeksi ini semua F, padahal nggak semua F itu bisa diinfeksi oleh ini kalau misalnya memanfaatkannya di PT0 ya. Karena ada, kalau untuk yang vektor 3 dan vektor 4 ini
ini tidak ada PT note-nya aslinya. Coba kita cek di sini, kita akan lihat videonya semua ini dari si sekitar udah. Nah di sini nggak ada ini, aslinya ini nggak ada PT note-nya, nggak ada. Kemudian yang veteran 4 di sini, di sini ya nggak ada sama sekali PT note. Berbeda dengan PT Navetar 1 ya. Navetar 1 memang ada PT note di sini ya. Navetar 1 itu nih, Navetar 1 ada PT note, jadi dia wajar kalau diinfeksi. Begitu juga PT Vetar 0 dia ada PT note. Kalau di Vetar 3 dan Vetar 4 itu tidak ada PT note, jadi dia harusnya tidak diinfeksi, tapi sama si klopokin diinfeksi. Nah disitulah dia terjadi error di sini. Terus ada juga checkpoint si ininya ya, klopokin sendiri. Kita akan lakukan ulang untuk melihat ini ya, klopokinnya. Dan seperti ini kita ambil ulang. Di sini kalau kita jalankan inverter ini harusnya jalan seperti ini 4 juga. Oke, untuk yang ini tadi Kropotkin yang baru kita compile, kita akan masukkan ulang ke ini. Tapi di sini saya ingin melihat apa tadi ya, mencarikan apa kita harus mengenai tadi kita lihat di PT-nya PT-nya sekitar ini, kita lihat tadi ada PT-nya ya, PT 4 ini salah satunya ya. Jadi begitu dia diinfeksi, coba kita cek ya. Nah di sini si Kropotkin sendiri dia ada efek pol dengan segmentasi pol. Nah pada saat-saat tertentu dia ada sepol, saya tidak tahu kenapa nih. Jadi ada beberapa kesalahan di Kropotkin. Yang jelasnya adalah pertama gini, kita akan buka begini. Di sini kita akan buka masalah yang di sini bahwa dia pesannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pesan ya. Ada 10 pesan yang dia akan ditampilkan secara random. Jadi dia kadang-kadang keluar ini vision error ini macamnya, dan kemudian dia kadang-kadang akan keluar yang ini atau yang ini yang ini. Kita lihat pesannya. Nah ini kalau yang ini dia menampilkan pesan untuk yang ini. Ini pesan ini yang ditampilkan. Kemudian untuk yang ini itu ini ya, ini. Kemudian yang all is of all ini
Nah, tapi pesan yang ini tidak pernah akan dikeluarkan sama si Kropotkin. Kenapa? Karena di sini dia pakai modulo 9, bukan modulo 10, padahal dibilang get modulo 10. Nah, dia pakainya divni 9. Artinya ini kan divni 9. Nah, harusnya di sini 10 atau A heksa atau desimalnya 10 dibagi 10. Jadi dia dapatnya semua pesan ini nanti bisa dikeluarkan. Kalau yang ini sekarang yang dia lakukan ini, dia tidak akan mengeluarkan, tidak akan pernah mengeluarkan in the long run. Ini dia pernah coba ya, kita coba kita lakukan ulang-ulang, tetap aja dia tidak akan keluar nih yang untuk yang pesan yang in the long run sampai dia terusnya ini tidak akan pernah keluar ini. Coba kita akan lakukan terus menerus sampai keluar itu mungkin. Jadi sampai kapanpun ini tidak bakal keluar itu yang ke 10. Nah, disitu satu kesalahan bahwa modulnya harusnya 10 dibaginya 10 bukan 9. Tapi ada hal yang menarik di sini, cara dia mendapatkan jam tidak seperti caranya migrasi. Kalau migrasi dia dihitung kemudian tinggal di value nya ditaruh banyak 4 byte di ujung file, ujung si virus ya. Jadi kita tinggal ambil 4 byte yang ada di paling akhir. Kalau ini enggak, Kropotkin ini dia seperti ini caranya, dia hampir sama, cuma dia akan melakukan seperti ini. Jadi menambah lagi 46 byte, ininya dia 46 byte ya. Ini di akhir kita akan ambil contohnya di sini vektor damnya dari vektornya. Oke. Nah di sini kalau yang paling akhir ini kan sebenarnya seharusnya kan ini harusnya kan syscall itu 0f05. Jadi di sini bukan 0f05 terakhirnya, kita cari yang 0f05 nya ya. Kita telusuri dulu, kita cari ya teman-teman. Karena 005 itu adalah opcode dari syscall. Ini tidak melihat ini. Oh ya, maaf teman-teman, kita melakukan hal yang salah ya. Kita tidak mencari 005 karena ini tidak di dimasukkan ke dalam body virus. Jadi yang bit ini dibuang sama si virus, digantikan dengan 46 byte yang tadi. Kita mencarinya berarti ini titik ini adalah 2E dan 0 sebanyak DW. Ini 2E00. Nah ini 2E00. Ini yang kita cari teman-teman sampai sini. Ujungnya sampai sini, kemudian bagian sini sampai ke sini sampai ujung adalah tambahan patching dari virus di sini yang saya ini. Nah ini dari sini sampai sini. Jadi ini kalau kalian lihat, jadi kalau kita kata ya E8 EE E8 EE dan FFFF. Nah di sini terus FF48 2D 0D, FF48 2D 0D dan seterusnya. Ini apa sih sebenarnya? Nah kita akan coba compile yang itunya aja ya. Jadi kita akan lihat, kalau salah saya udah bikin sini. Oh ini
Mari kita lihat yang dot. Nah ini adalah saya buat dari vektor 0 ya kalau masalah ini dari vektor 0. Hal yang sama ya sebenarnya dari ini ya kan, FFFF kemudian 8 ini sama sama ini ya kan, kemudian ini sama sama ini dan seterusnya. Bedanya di sini saya definisikan langsung berupa entry point. Saya lupa ini entry point dari vektor 0 atau vektor 1 ya. Kemudian ini R12 ini saya sudah langsung pakai langsung di sini ya kan, putaran sini lah caranya DT ya. Oh ini yang ini R12 48 sampai sini sama. Pokoknya ini tinggal diambil dari hasil versinya dari vektor 0. Coba kita lihat Pro, kita lihat yang ini dari vektor 0. Apakah ini dari vektor 0 atau bukan? Nah ini dia, ini kayaknya dari vektor 0 ya, karena ini 3 di sini sama nih vektor 0. Enggak, saya lihat teman-teman yang bagian akhirnya dari vektor 0. Oh ini dari benar ya. Nah, dari sini ini sama dengan ini kita. Kemudian di sini ini sampai sini ya. Kemudian yang ini sama dengan ini. Dan yang 5 sama dengan yang itu. Kemudian yang ini ini langsung taruh ini. Oke, sini berarti ya. Ini DW berarti sampai sini. Ini sampai sini dan 0 ya. Kemudian ini DD dari sini sampai sini. Ini DD dari sini sampai 14. Sama ya berarti teman-teman, berarti ini dari vektor dari vektor 0 ya, ambilnya dari vektor 0. Akan kembali ke poin tadi. Ini dari vektor 0 dan kita akan compile yang bagian ini aja untuk melihat ya. Oh itu sudah dan ini ini ada ini. Oke, sekarang sudah jadi, nggak usah di link ya, kita langsung DG dan nah di sini teman-teman, kalau kalian lihat sebenarnya bentuknya dari yang star ya. Kita akan lihat yang dulu deh. Lihat perbandingannya kiri dan kanan. Jadi dari sekarang ini start, yang kita ambil itu ya bagian ini aja kan. Yang bagian atas ini adalah tambahan, saya kasih tambahan untuk melihat aja apa yang sebenarnya sesungguhnya dilakukan sama yang 46 byte yang ditambahkan di ujung dari kerepekan. Jadi dia melakukan call ke ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 9 salah satunya.
8 ditambah di sini ada 5, 13 byte. Berarti dia naik 13 byte dari sini ke atas. Jadi kalau misalnya kita lihat di ininya, naik dari ini startnya ada di sini berarti ya, dari sini. Kita hitung 13 byte dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sampai sini berarti. Ini. Dan ini adalah opcode dari, kita akan lihat 48 aja ya, kita lihat ya nanti kita lihat ini. Kita dari sini sampai sini adalah output dari sini. Kita akan buka protokol kalau itu ini dari sini. Jadi move sampai red ini, jadi dia naik ke sini. Call ini tadi, call yang sini nanti naiknya ke sini, ke atas ini untuk mendapatkan RIP nya. Ini RIP ya, tapi dia sebenarnya mendapatkan RIP, RAX itu. Nanti dapatnya alamat dari yang di bawahnya call itu. Kita akan, jadi dia push, nanti kan call ini push alamat yang ada di bawah ini untuk diambil nanti. Kemudian diambil RAX, nah diambil halamannya ke RAX, kemudian dia kembali ke sini lagi. Kemudian pokoknya kita jadikan dulu ya, kita jadikan intel aja biar gampang, biar singkat itu lebih enak ya. Nah dari kemudian di sini di sub RAX nya dengan ini adalah besar si virus ya. 508 itu ditambahkan, benar kita itu 50D dikurangi 508, 5,8 kan 5, berarti ini jam. Nah di sini padahal di sini virus size nya adalah 508, tapi di sini dikurangi 50D, berarti ini besarnya virus. Nah kita lihat yang ini untuk ini. Nah seperti yang dikatakan di sini, sub RAX PX size ditambah 5 katanya. Dia sebenarnya udah ada keterangannya nih, udah ada jelas itu. Tapi kita akan ingin memperjelas lagi. Jadi di sini setelah dikurangi, kemudian dikurangi lagi dengan ini entry point dari file yang sudah terinfeksi. Ini tadi. Di sini adalah yang ini. Ini langsung berupa entry point yang terinfeksi. Kemudian yang selanjutnya adalah ditambahkan dengan di sini, ditambahkan dengan entry point aslinya. Jadi sebenarnya di sini dia menyimpan entry point asli loh ya, di alamat ini. Kita tinggal hitung nanti ini alamat keberapa dari yang akhir. Alamat entry point aslinya disimpan sama dia langsung berupa entry point. Jadi kita nggak perlu hitung-hitung nih. Kemudian size dari si virus berapa? Di sini ada juga di sini. Tinggal kurangin 5, ya kan? Jadi kita bisa membuat antivirusnya nih. Setelah kita tahu entry point dari file aslinya, kita punya juga size dari si virus. Kita tinggal kurangin aja nanti file yang terinfeksi dengan file virus, dapatlah size aslinya, ukuran asli dari file originalnya. Demikian cara membuat antivirusnya nanti. Jadi saya rasa ini
hal yang menarik ya di sini, cara cara dia apa ya, membuat lompatan ke file aslinya itu agak berbeda dengan cara si migrasi ini. Di sini menariknya dari Kropotkin. Tapi walaupun begitu, eh, saya sangat sedih. Sedihnya karena ini virus bagus ini punya kesalahan yang sangat fatal. Karena tadi ya seperti yang saya bilang, dia merusak file vetar 3 dan vetar 4. Yang seharusnya dia pakai filter dulu apakah itu benar-benar ada F yang ada PT node-nya atau tidak gitu. Kalau dia pakai filter itu, dia tidak akan merusak itu tadi sebenarnya ya. Yang vetar 3 dan vetar 4 tidak bakal dirusak sama dia. Itu yang sangat saya sayangkan. Jadi entah di video yang berikutnya mungkin kita akan buat antivirusnya, atau mungkin juga enggak ya. Saya nggak terlalu berpikir apakah kita harus membuat antivirusnya atau tidak. Oke, tapi saya sudah kasih penjelasan bahwa ini sudah bisa nih dibikin antivirusnya nih, karena kita sudah tahu di mana lokasi dari entry point-nya dia simpan antivirus, dan di mana juga size dari si virus ada juga di sini. Dia tinggal ambil ini di bagian akhirnya dari si virus ini. Sebenarnya dia cukup baik nih ya. Kalau saya tidak akan kasih begitu ya. Kalau sebenarnya virus yang baik itu nggak boleh kasih itu segampang itu ya. Itu memudahkan bagi antivirus untuk memperbaiki. Amat saya sayangkan antivirus yang sekarang yang komersil malah ya, itu secara gampang aja langsung mendelete virus file-file yang terinfeksi. Padahal bisa jadi file-file terinfeksi itu file penting bagi si usernya, si yang punya gitu. Misalnya gini, saya punya file penting yang saya beli dari orang lain ya, F64 bit yang mungkin saya udah beli langsung jadi gitu ya misalnya nih. Terus file itu dirusak sama si virus. Begitu saya lihat ada antivirusnya, saya langsung jalankan antivirusnya dengan harapan file yang sudah saya beli tadi yang sudah terinfeksi virus bisa dikembalikan ke seperti semula. Yang terjadi ternyata antivirus komersil yang sekarang hanya mendelete. Wah, apa yang terjadi dengan antivirus sekarang? Saya pikir programmer antivirus yang sekarang itu bodoh sekali. Coba kalian cek yang dilakukan antivirus yang sekarang itu sangat bodoh sekali, sangat bodoh. Coba kalian cek antivirus yang saya buat, apakah dia mendelete file yang sudah terinfeksi? Enggak. Saya berusaha memperbaikinya, harusnya seperti itu. Antivirus komersil itu begitu, bukan yang kayak sekarang. Maaf, ini saya sedikit marah ya untuk antivirus komersil. Kalian bodoh, saya bilang bodoh, karena kalian hanya mendelete bisanya. Dan usaha antivirus begitu bodohnya membayar programmer antivirus hanya untuk mendelete. Saya suruh anak saya aja kalau gitu, kalau cuma untuk mendelete. Bodoh kali kalian. Jadi harusnya kalian ambil programmer yang bisa memperbaiki file yang sudah terinfeksi, bukan mendelete. Kalau cuma untuk mendelete, kalian bayar anak kecil aja, nggak usah bayar programmer. Cari anak kecil yang bisa bikin program. Maaf aja ya. Oke teman-teman, sekian aja untuk yang Kropotkin ya saya bahas. Maaf saya sedikit emosi ya, untuk karena saya punya pengalaman buruk tentang antivirus yang sekarang. Saya dimusuhi satu orang teman karena hal ini. Saya dulu pakai antivirus untuk memperbaiki file seseorang, ternyata filenya malah di-delete sama si antivirus, dan itu hilang, benar-benar hilang. Kan kurang ajar ya. Oke, sekian aja ya, salam pemrograman.